Pendidikan ideal menurut Al-Quran, hadis, dan ulama. Apa itu pendidikan yang ideal dalam pandangan Islam? Apakah hanya soal nilai ujian, ijazah, dan gelar? Atau ada yang lebih dalam dan bermakna? Al-Quran memberikan arah yang jelas, pendidikan sejati adalah yang melahirkan insan beriman, berilmu, dan berakhlak. Firman Allah Surat Al-Mujadilah, ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian. Dalam surah Luqman ayat 13-19, Allah abadikan contoh pendidikan ideal. Luqman mendidik anaknya dengan penuh hikmah tentang tauhid, syahadat, akhlak, dan kesabaran. Inilah esensi pendidikan Qurani, mengajarkan iman, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan beliau juga berdoa, hadis riwayat Muslim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang ideal bukan hanya hafalan, tapi ilmu yang menggerakkan hati, melahirkan amal, dan menuntun ke surga. Imam Al-Ghazali berkata, pendidikan bukan sekadar mengisi kepala, tapi membersihkan hati dan membentuk akhlak. Ibnu Sina menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan dengan tahap tumbuh kembang anak jasmani, akal, dan rohani. Imam Syafi'i mengingatkan, barang siapa ingin dunia, maka dengan ilmu, ingin akhirat, maka dengan ilmu, ingin keduanya, maka dengan ilmu. Pendidikan Islam bukan hanya soal transfer ilmu, tapi proses membimbing jiwa, menanamkan iman, dan menumbuhkan adab. Guru bukan sekadar pengajar, ia adalah teladan, dan anak bukan bejana kosong, mereka adalah amanah suci yang harus dibentuk dengan cinta dan cahaya hidayah. Pendidikan ideal menurut Islam adalah berbasis tauhid, berakhlak mulia, menyatu antara ilmu dunia dan akhirat, dimulai dari rumah dan dibimbing oleh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia yang mengenal Tuhannya, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, mencintai kebenaran, dan menjadi rahmat bagi dunia.